Untuk materi yang selanjutnya, kita akan belajar mengenai basic safety atau KYT. Apa itu basic safety? Kita pelajari bersama. Basic safety adalah keamanan atau keselamatan, sedangkan KYT nama lainnya adalah Kiken Yochi Training. Sesi pertama, dalam hal safety atau keamanan, perlu diyakinkan bahwa kita aman dalam bekerja. Ada 4 hal utama yang harus diperhatikan untuk mendapatkan kondisi aman. 4 hal tersebut adalah: 1. Diri sendiri, teman kerja, benda kerja, alat bantu kerja. Di sini ada gambar seorang mengangkat kotak, ya. Ini ada tanda K3, dan di sini ada kata-kata bijaknya. Jangan jadikan K3 sebagai beban, melainkan sebagai kebutuhan. Karena kalau nanti terjadi kecelakaan kerja, otomatis akan merugikan diri sendiri, ya. Selanjutnya, keutamaan keselamatan kerja. Yang pertama, peran manajemen menyediakan fasilitas dan peralatan yang mencukupi untuk bekerja dengan aman dan nyaman. Yang kedua, peran karyawan mematuhi semua kebutuhan bekerja termasuk prosedur, pemakaian peralatan kerja, APD sesuai ketentuan. Peran semua, antisipasi bahaya dan tindakan pencegahan. Apakah kecelakaan kerja itu? Definisinya adalah kejadian yang tidak dikehendaki yang mengakibatkan luka pada karyawan saat menuju berada dari tempat kerja menuju tempat tinggal sehingga dapat menimbulkan kerugian atau mengganggu proses atau menyebabkan pencemaran lingkungan. Selanjutnya, penyebab kecelakaan kerja. Kejadian yang tidak dikehendaki yang mengakibatkan luka pada diri karyawan saat menuju, berada, dan dari tempat bekerja menuju tempat tinggal sehingga dapat menimbulkan kerugian atau mengganggu proses atau menyebabkan pencemaran lingkungan. Penyebab kecelakaan yang pertama adalah manusia, lebih dari 85%. Penjelasannya, tidak memakai APD atau alat pelindung diri, memakai tapi tidak layak, tidak patuh pada instruksi atasan, tidak paham prosedur, tidak berkonsentrasi, tidak disiplin, bercanda, melakukan sesuatu bukan wewenangnya, membuat alat pengaman tidak berfungsi, minum obat saat pengoperasian. Yang kedua adalah mesin, ketidaklayakan modifikasi yang beresiko, ketidakakurasian alat, kalibrasi gagal. Yang ketiga, material, penggunaan material beracun, flammable, mudah terbakar, eksplosif, mudah meledak, korosif, mudah teroksidasi, combustion, mudah terbakar. Yang keempat adalah lingkungan, area kerja tidak bersih, lingkungan bising, temperatur ruangan, pencemaran udara. Dampak kecelakaan kerja, di sini ada kecelakaan, kerugian, materi, ada non materi. Pertama dari kerugian, ya, yang ditimbulkan, contohnya ada pekerja dan keluarga, perusahaan, masyarakat, negara, dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama materi dibagi lagi menjadi 2, yaitu langsung dan tidak langsung. Yang langsung adalah kos bertambah, kerusakan properti, kehilangan market atau pasar. Selanjutnya adalah tidak langsung, kehilangan SDM, sumber daya manusia, company image. Sedangkan dari non materi dibagi lagi menjadi 2, yaitu pertama ada sosial, kematian atau cacat. Yang kedua adalah psikologi, rasa aman terganggu. Mengenal potensi bahaya. Di sini ada gambar seorang sedang bekerja, ada peralatan atau media di meja, tapi di bawahnya itu ada cacaran oli yang mengakibatkan pekerja itu terpleset karena tidak memperhatikan. Seharusnya pada saat ada cacaran oli harusnya dibersihkan dulu sebelum bekerja supaya tidak ada kecelakaan kerja. Yang pertama atau A, pengertian potensi bahaya. Potensi bahaya atau juga disebut dengan istilah hazard atau risk, di mana hazard sendiri artinya adalah potensi, sedangkan risk artinya adalah resiko atau peluang. Sehingga hazard dan risk dapat berarti bahwa suatu kondisi di mana sesuatu hal baik bahan, material, proses, metode, atau kondisi kerja memiliki potensi bahaya properti kerja, bahan dan alat, atau gabungan dari ketiga aspek tersebut. Kita ke slide berikutnya. Yang B, macam-macam potensi bahaya. Potensi bahaya dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu
yaitu potensi bahaya yang ditimbulkan dari faktor makhluk hidup pada umumnya berkaitan erat dengan faktor kebersihan tempat kerja, di mana apabila tempat kerja tidak bersih maka akan terdapat banyak bakteri atau penyakit. Yang selanjutnya, potensi bahaya kimia atau hazard kimia. Potensi bahaya tipe ini adalah potensi bahaya yang disebabkan oleh sifat dan karakteristik kimia. Bahan kimia yang tidak diperlukan dengan sesuai maka dapat menimbulkan cedera tubuh, sakit atau mungkin kematian seorang pekerja. Yang selanjutnya, potensi bahaya fisik, hazard fisik. Potensi bahaya tipe ini adalah potensi bahaya yang disebabkan oleh faktor fisik seseorang ketika dia sedang bekerja. Misalnya ketika seseorang yang sedang bekerja sedang mengalami sakit maka akan beresiko timbulnya bahaya. Potensi bahaya ergonomi atau hazard ergonomi. Potensi bahaya tipe ini adalah potensi bahaya yang terjadi karena alat kerja dan manusia operatornya tidak efisien. Setiap tempat kerja atau kegiatan kerja yang dapat menimbulkan tekanan terhadap fisik maupun jiwa atau perlakuan yang kurang tepat terhadap bagian tubuh seseorang akan berpotensi menimbulkan bahaya dalam kerja. Oleh sebab itu, untuk menghindari maka desain tempat kerja dan cara agar senyaman mungkin dengan tubuh. Selanjutnya, potensi bahaya psikologis atau hazard psikologis. Potensi bahaya tipe ini adalah potensi bahaya yang dapat disebabkan karena adanya konflik dalam lingkungan kerja. Contohnya, apabila seorang pekerja sedang memiliki masalah dalam keluarganya dan ketika dia bekerja selalu memikirkan masalah tersebut, maka ketika dia bekerja akan menjadi tidak fokus terhadap pekerjaannya sehingga akan menimbulkan potensi bahaya. Selanjutnya, potensi bahaya prosedur kerja, hazard prosedur kerja. Setiap pekerjaan tentunya akan ada prosedur kerja yang telah ditentukan untuk selalu dilaksanakan. Apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap prosedur kerja, maka besar kemungkinannya akan menimbulkan potensi bahaya saat bekerja. Misalnya ada dampak-dampak dari kecelakaan kerja. Pertama, ini adalah insiden ya. Contohnya tangannya karena kena benda tajam, ini juga melihatkan apa yang di sini, tapi ini seperti ada ceceran darah yang ditandai mengalir. Ini kalau dari las kemungkinan cederanya adalah yang sering adalah pada mata apabila tidak menggunakan alat pelindung mata. Ini ada serpihan dari besi atau gram. Ini apabila tidak menggunakan sarung tangan kita akan terkena dari benda tajam tersebut. Definisi identifikasi potensi bahaya. Kegiatan untuk dapat mengidentifikasi sumber bahaya yang dapat menyebabkan luka, sakit, kematian, dan kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung. Basic thinking. Seluruh area PT Komatsu Indonesia memiliki potensi bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja yang terjadi secara tiba-tiba dan tanpa sempat terduga. Kita perlu melakukan identifikasi potensi bahaya baik dari sudut pandang mesin, metode, orang maupun lingkungan, serta sudut pandang lain yang memungkinkan terjadinya kecelakaan agar kita dapat mengenali potensi bahaya yang ada di area tersebut, sehingga kewaspadaan dan kesiapan kita pada saat mengoperasikan mesin dapat benar-benar terjaga. Mesin merupakan alat yang diciptakan sebagai alat bantu produksi barang, namun bisa juga menjadi mesin pembunuh saat kita tidak dapat mengenali potensi bahaya di mesin tersebut. Di lingkungan sekitarnya, pada metode pengoperasian atau penanganan aktivitas pada mesin tersebut, keberadaan operator, orang sekitar yang juga bisa memicu mesin berubah menjadi pertanyaan dasar, apakah ada sumber bahaya yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan? 2. Hal apa yang akan mengalami kecelakaan? 3. Bagaimana mekanisme kecelakaan tersebut bisa terjadi? Tinjauan potensi bahaya. Identifikasi bahaya dapat ditinjau dari banyak faktor, diantaranya mesin, metode, environment, ada ada material produk, dan akhirnya terjadi potensi bahaya. 3. Penyebab utama dasar. Kebijakan dan keputusan manajemen safety yang lemah, faktor individu, faktor kerja, perilaku tidak aman, kondisi tidak aman, penyebab tak langsung, kecelakaan, terluka, kerusakan alat atau mesin, penyebab langsung, kontak dengan material berbahaya,
berbahaya kontak dengan proses berbahaya. Penyebab dan akibat kerugian: lemahnya kontrol, program tak sesuai, standar tak sesuai, kepatuhan pelaksanaan. Itu ada sebab dasar, faktor perorangan, faktor kerja. Penyebab langsung, perbuatan tak aman dan kondisi tak aman. Insiden atau kontak dengan proses atau bahan zat berbahaya. Kerugian: kecelakaan atau kerusakan yang tak diharapkan. Kerusakan peralatan dan perkakas, kerusakan produk dan material, terlambat dan gangguan produksi, korban manusia, dan kerusakan fasilitas, luka, sakit, meninggal pada manusia. Kerusakan fasilitas yaitu kerusakan peralatan dan perkakas, kerusakan produk dan material, terlambat dan gangguan produksi, pengeluaran biaya untuk penyediaan fasilitas dan peralatan gawat darurat, sewa peralatan, waktu dan biaya untuk penyelidikan, hilangnya bisnis dan nama baik, berkurangnya hasil produksi, kerugian biaya akibat kecelakaan pada fasilitas yang besar dari biaya pengobatan. Lihat ada faktor pribadi dan faktor kerja. Faktor pribadi adalah kemampuan fisik atau psikologi tidak layak, kemampuan mental tidak layak, stres fisik atau psikologi, stres mental, kurangnya pengetahuan, kurang keahlian, motivasi tidak layak. Faktor kerja: pengawasan kepemimpinan, engineering, pengadaan, kurangnya peralatan, maintenance, standar kerja, salah pakai atau salah menggunakan. Lemahnya pengendalian: program tidak sesuai, standar tidak sesuai, kepatuhan terhadap standar. Nah, di sini ada latihan identifikasi potensi bahaya, KYT, Kikin, Yoji Training, memperkirakan adanya bahaya. Di sini ada banyak dari gambar-gambar identifikasi bahaya. Saya contohkan satu saja. Di sini ada gambar ya di sini. Ini di atas ada gambar orang satu dengan kode A, yang di bawah orang satunya lagi dengan kode B. Orang yang di atas akan menurunkan benda atau barang ke box ya atau ke kendaraan. Di sini akan menyebabkan bahaya. Nah, sebab apa? Karena orang yang di atas jika menurunkan barang tanpa adanya alat bantu, ini akan menjauhi orang yang ada di bawahnya. Ini bahaya. Nah, ini adalah contoh memperkirakan adanya bahaya. Nah, harusnya orang yang di bawah ini tidak ada. Jangan sampai ada di sini supaya tidak terjadi kecelakaan kerja. Ada lagi di sini. Ini ada gambar lagi. Nah, ini ada orang sedang menaikkan barang di atas dari lemari. Nah, itu bahaya karena barang yang ada di atas bisa terjatuh dan produksi ini tidak aman apabila dilanjut oleh seorang, itu bisa terjadi. Nah, orang satunya lagi adalah membawa barang dengan cara dibungkus dua. Apabila ini sampai ke satu, ini akan menyebabkan bahaya terhadap diri sendiri. Terus ini ada orang yang sedang mengecat, terus ditarik dari bawah oleh seorang temannya. Ya, itulah materi pada pertemuan kali ini, basic safety atau KYT. Intinya adalah kita mengidentifikasi bahaya yang ada di tempat kerja sebelum bekerja. Kita tidak boleh selektor, kita tidak boleh sembarangan dalam arti yang pada saat kita bekerja ya, tapi dalam kondisi siap. Tidak boleh sedang dalam kondisi sakit ya, tidak boleh di tempat kerja itu berlarian dan sebagainya. Untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum.